Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang, saya Ade Ulfatul Munawaroh, mahasiswi semester 6 di Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, Program Pendidikan Agama Islam, insya Allah akan menjelaskan tentang memenuhi hajat-hajatnya kaum muslimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab 29, halaman 134, hadis pertama. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qada'i hawaijil muslimin. Ari eta bab ngajelaskeun nyumponan pirang-pirang pangabutuhan hajat muslim. Qala ngadau sahallahu Gusti Allah taala bari mahaluhur Allah fa'alu sareng kudu migawe aranjeun al khairat kana kaalusan la alakum supaya aranjeun tuflihuna anu barag jakabeh. Wa qala sareng ngadau taala Gusti Allah taala wa majeng naon perkara tafalu anu migawe aranjeun min khairi tina kaalusan fa innallaha mangkasanyana Gusti Allah bihi ku itu ma alimun eta anu uninga. Wa ani ibnu Umar sareng katampi ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu maka eta ibnu Umar anna Rasulullah sanyana kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Rasul al muslimu ari jalma muslim akhul muslim eta dulur anu sajan la yadlimuhu ulah ngabalim si muslim hu ka uhul muslim wala yuslimu jeung ulah masrahkeun ka musuh si muslim hu ka itu akhul muslim masa ajal mana kana anu bukti fi hajati akhihi dina aya pangabutuh dulur nasiman kana tah bukti sahallahu Gusti Allah fi hajatihi dina aya aya dina pangabutuh nasiman wa man sareng sahaja bang nafarroja anu ngalingitkeun siman an muslimin ti muslim sejen kurbatan kana kabingung farroja mangka ngalingitkeun Gusti Allah farroja mangka ngalingitkeun sahallahu Gusti Allah anhu ti siman biha ku itu kurbatan kana kabingung min kura biyaumil kiamah tina kabingung poe kiamah pamanjing sajalma asataro anu nutupan siman musliman ka muslim anu sajen satarohu mangka nutupan Allah satarohu mangka nutupan kasiman sahallahu Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah. Dalam suatu ayat Bismillahirrahmanirrahim waf'alu khairal la'allakum tuflihun, yang artinya berbuatlah kebaikan kamu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dari riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Nah, dalam penggalan hadis ini bahwasannya al-muslimu akhul muslim. Jika ada orang yang KTP-nya Islam, maka sejatinya itu adalah saudara kita. Meskipun dia tidak ada hubungan darah dengan kita, meskipun dia tidak ada hubungan rahim dengan kita, meskipun dia tidak satu kakek, tidak satu buyut pun dengan kita, tapi jika dia satu sama muslim, KTP-nya Islam, dia bersyahadat, dia meyakini bahwa Rasulullah SAW Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi, maka itu adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, dan janganlah kamu menzaliminya dan janganlah kamu membiarkannya. Nah, membiarkan di sini maksudnya kita menganggap muslim yang lain adalah musuh kita. Contohnya, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang berseteru hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan presiden, pilihan politik. Padahal itu sesama
muslim. Bahkan yang selalu digaung-gaungkan pada zaman sekarang adalah saat perbedaan masalah fikih, perbedaan dalam ibadahnya, perbedaan dalam tata cara hidupnya atau tata cara pandangnya, bahkan tidak sapa-sapaan, diam-diaman. Bahkan juga dari Ramadan ke Ramadan permasalahannya itu terus. Ada orang yang melakukan sholat tarawihnya 23 rakaat. Ada orang yang melakukan sholat tarawihnya 11 rakaat. Yang 23 dan yang 11 itu bertengkar, berseteru. Padahal sudah selesai loh dua-duanya. Bisa, silahkan mau 23. Silahkan, monggo. Mau yang 11 silahkan. Nah, itu contoh yang tadi saya sebutkan yang disukai oleh syaitan. Syaitan adalah musuh kita yang nyata. Syaitan itu suka, syaitan itu pengen banget kalau kita bertengkar, tidak bersatu padu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita bersatu, ingin kita satu akidah, satu pikir. Dalam hadisnya, dalam dalilnya, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan salinglah kalian berpegang teguh di atas talinya Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, dari itu maka ayo kita bersatu padu dalam kecintaan kepada Allah, dalam meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memenuhi hajat saudara muslim yang lain, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, ada satu hajat muslim yang lain, saudara muslim, maka kita wajib, maka kita diharuskan memenuhi hajatnya. Memenuhi dalam arti kita memberi pertolongan. Nah, memberi pertolongan seperti apa? Memberi pertolongan tidak hanya dengan harta saja, karena harta tidak semuanya punya mungkin. Tapi di sisi lain, selain harta, kita juga bisa memberikan pertolongan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan derajat, bahkan dengan nasihat yang bertujuan agar mengarahkan ke jalan kebaikan. Nah, itu juga bisa kita berikan ataupun kita maksudkan untuk memberi pertolongan seperti itu. Nah, seperti itu memberikan pertolongan dengan nasihat. Ataupun jika kita tidak bisa memberikan dengan nasihat, kita juga bisa dengan tenaga yang kita miliki, tenaga yang kita mampu untuk memenuhi hajatnya. Ataupun kita tidak bisa dengan tenaga pun, kita bisa dengan berdoa. Berdoa agar Allah memenuhi hajat-hajat saudara muslim kita yang lain. Nah, setelah kita memenuhi hajat-hajat saudara muslim kita yang lain, maka Allah akan bahkan selalu memenuhi kebutuhan kita selagi kita mampu atau memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, waman faraja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudara muslim yang lain, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan bagi kita di
yaumil kiamah nanti. Maksud dari ini sudah jelas, Allah akan memberikan atau Allah akan menghilangkan kesulitan kita, kecemasan kita di yaumil kiamah jika kita senantiasa menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan dalam hal apa saja yang kita mampu. Nah, selanjutnya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah. Nah, orang muslim atau seorang saudara muslim kita menutupi aibnya sendiri dan tidak ada yang tahu tentang aibnya, maka wajib kita menutupinya. Jangan diumbar-umbar, tetapi kita bisa mengingkarinya dan langsung mengingatkan kepada si yang berbuat aib itu atau aib itu untuk segera bertobat kepada Allah. Tapi manakala seorang muslim itu mujahirin itu berasal dari kata jahar, gitu, artinya terang-terangan. Muslim itu terang-terangan dalam berbuat maksiat atau berbuat mungkar. Contohnya seperti malamnya dia sudah mabok, malamnya dia sudah berzina, malamnya dia sudah berbuat kesalahan. Nah, di pagi hari dia menceritakannya kepada orang lain atau teman-teman terdekatnya. Saya malam udah itu loh, saya malam udah ini loh. Bahkan di zaman sekarang, zaman digital, zaman modern, lebih parah lagi orang menceritakan keburukannya. Tidak hanya menceritakan kepada orang-orang terdekatnya, tetapi mereka menceritakan kepada seluruh dunia. Dengan cara apa? Di zaman sekarang banyak alat-alat canggih dan mereka dengan tidak ada rasa malu men-share-nya, menguploadnya, mempublishnya di sosial media bahwa dia sudah bermaksiat kepada Allah. Nah, itu tidak berkaitan dengan hadis yang kita bahas sekarang, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kita tidak usah menutupi aibnya karena dia sendiri sudah mengumbar-umbarnya sendiri. Nah, tetapi jika kita menceritakannya atau mengatakan perbuatan itu, kita tidak termasuk ghibah. Karena dia juga yang mujahirin atau yang terang-terangannya sendiri. Saat kita menceritakannya, kita itu bukan untuk menjelek-jelekannya, tapi untuk menjadi pelajaran kepada orang lain bahwa perbuatan itu perbuatan buruk yang harus kita jauhi dan jangan kita lakukan. Mungkin kesimpulan dari awal sampai akhir ini bahwa berbuatlah kebaikan maka kamu akan beruntung. Selanjutnya, segala apapun perbuatan kebaikan maka Allah akan mengetahui. Kita sesama muslim adalah saudara, dan sesama saudara kita harus saling membantu, saling memenuhi hajat-hajat, kebutuhan yang diinginkan oleh sesama muslim, dan Allah akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Juga jika kita menghilangkan kesulitan orang lain, maka juga Allah akan menghilangkan kesulitan di yaumil qiyamah. Yang terakhir, jika kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita
di yaumil akhir nanti, di yaumil kiamah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin dari awal sampai akhir ada penjelasan atau kata-kata yang salah mengartikan, salah pemahaman. Mohon maaf, saya terima, saya tunggu pembenarannya, kritik dan saran hadirin semua, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih, semoga dengan ini kita ada manfaatnya, kita saling mengingatkan dan bertambahlah kebaikan kita semua, khususnya untuk saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.